sedang mengikuti ibadah minggu, dan seusai ibadah, tepatnya saat ini, Komisi Bindik Pembinaan dan Pendidikan GKSBS Tanjung Karang mengadakan acara atau kegiatan pelatihan training atau pelatihan MC dan liturgos. Terima kasih. Hari ini adalah istimewa karena dihadiri oleh semua kategori, dari kelas sekolah minggu, dari kelas Naomi, ya. Mana suaranya? Suaranya dalam hati. Terima kasih. Sampai Adi Yuswo. Yang mana? Adi Yuswo. Yang mana? Oh, ini. Semangatnya loh. Bukannya Adi Yuswo. Bukannya dari Unila, Bu. Unila. Luar biasa. Lalu juga dari kelompok, ada kelompok Hargo Mulyo sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita masih menunggu kelompok yang dari Kramat. Hargo Mulyo dan Talang Jawa ya Pak. Oke, kemudian Bumi Daya, belum Ibu ada ya. Bumi Daya sedang tidak ada. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di acara, intinya Komisi Bindik memandang perlu bahwa kegiatan pelatihan MC dan liturgos ini, karena memang diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita punya SDM-nya ada, tapi mungkin dalam mengeksekusi tugas sebagai MC atau liturgos kita masih sangat terbatas. Lalu kemudian Komisi Bindik memikirkan bagaimana ya caranya supaya SDM di GKSBS Tanjung Karang yang sangat potensial ini boleh bangkit, boleh terbentuk, boleh tercipta person-person yang selalu siap gitu ya, sehingga kita tidak merasa kekurangan ya untuk dapat mengambil peran tugas sebagai MC dan liturgos. Nanti hari ini kita akan banyak dipandu oleh Ibu Haryana, dan bagaimana supaya kita bisa diberi sedikit lah, kalau nggak banyak ya sedikit lah ya gitu ya, pencerahan tentang apa itu MC, apa itu liturgos, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa memainkan peran sebagai MC dan liturgos. Dalam suka
Kami juga berterima kasih untuk Komisi Bidik yang sudah menyiapkan ini. Ada Bu Ana, Bu Amle, dan Bu Elisa. Kami hanya bertiga. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semua untuk bisa berkarya pada hari ini. Terima kasih Bu Ana. Hargomulyo dan Hargomulyo. Keramat belum datang ya? Belum datang. Ya, yang wilayah yang bisa datang hanya Hargomulyo dan Keramat yang mengkonfirmasi. Kemudian kita dari kelas Naomi, silakan berdiri kelas Naomi. Ya, ini cikal bakal calon generasi menerus gereja ya. Kelas Naomi ini kelas SMP ya. Kemudian komisi-komisi. Komisi Wanita Jemaat. Silakan berdiri Komisi Wanita Jemaat. Ada berapa kak? Oh, ada yang double ini, nggak ada yang komisi, ada yang blok jadi satu ya. Nanti pas blok berdiri lagi ya. Komisi Wanita Jemaat, Komisi Pria. Ayo dong kak, lihat komisi pria. Iya, jadi kirain prianya cuma satu, ternyata ada komisi pria. Lo iki. Oh iya. Lah. Kemudian Adi Yuswo. Nah, nih yang muda-muda harus ikutin ya, yang tua, yang senior semangatnya luar biasa. Komisi apa lagi ya? komisi penabisan belum? Oh belum. Komisi anak, ya silakan komisi anak. Yang berdirinya double, konsumsinya nggak boleh double loh ya. 65, dan terakhir blok 6. Ya. Baik, kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kita akan belajar menyusun liturgi, kemudian menyusun lagu dan membawakannya di dalam kelompok-kelompok kecil. Di kelompok besar jangan ini ya. Kita juga punya ini untuk kelompok besar. Ini adalah nama-nama semua peserta. Kalau di kelompok kecil nanti praktek, nah di kelompok besar juga praktek, tenang aja. Siapa yang praktek? Ya nama ini. Ya, jadi siap-siap bahwa ini pelatihan tidak main-main, jadi harus serius, harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya, jadi tiba gilirannya praktik, maka sudah siap dan jangan malu, jangan tidak pede, jangan takut salah. Namanya praktek itu nggak ada yang salah. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama saling melengkapi, menjadi liturgos yang baik. Nah, kita beralih ke tugas liturgos. Ya, di situ Bapak Ibu adik-adik boleh membaca tugas liturgos. Dalam hal ini yang akan kita bahas di liturgos itu adalah pemandu ibadah, ya, pemandu ibadah dan juga pewarta. Liturgos MC itu adalah pemimpin ibadah, pemimpin suatu acara. Jadi harus menguasai dari awal sampai akhir, harus menguasai. Karena kalau kita tidak menguasai, maka yang dipimpin juga pasti akan berantakan. Literasi ini lagi digalakkan nih. Indonesia ini tingkat literasinya masih sangat kurang, gitu ya. Nah, MC ini wajib harus memperbanyak literasi, memperbanyak baca. Nah, sekarang kalau kita membaca itu lebih gampang loh. Kita mau baca apa tinggal ketik kata kuncinya langsung keluar. Kalau dulu kita baca satu buku itu kita nyarinya setengah mati, susah. Kita mau nyari bagian ini aja harus baca dari awal sampai akhir.
Sebenarnya ada banyak teknik, tetapi saya tuliskan 5, dan 5 ini adalah satu kesatuan. Ini harus dikuasai semua. Kuncinya ada di intonasi dan artikulasi. Kuncinya ada di intonasi dan artikulasi ya. Itu harus benar-benar tepat. Intonasi adalah suaranya tidak datar tetapi berirama dan tidak dibuat-buat. Jadi kalau suaranya ya nggak dibuat-buat lah, nggak dikemayu-kemayuin gitu. Ya, yang kita pakai gajahnya aja deh biar kompak semua. Oh 2 ya. Wah, ini kalau lagi sariawan susah ini mangkap. Jangan-jangan pesertanya sariawan nggak bisa makan. 2 lah, minimal 3 jari boleh, 2 boleh ya. Kita mulai dari huruf ya, huruf A, huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Sekali lagi. A, I, U, E, O. Lagi baca-baca ya. Seperti nada ya. Contoh sederhananya gini. Sama seperti lagu, pasti ada nadanya kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau ada alunannya gitu kan. Sama seperti ketika kamu belajar public speaking pun ada nada yang akan kamu mainkan di setiap kalimat yang kamu ucapkan. Kalau misalnya kamu berbicara di depan umum tanpa artikulasi dan intonasi, percayalah orang gak akan memperhatikan kamu. Itu bakal datar, gak ada ekspresinya sama sekali. Contohnya nih ya, Irene bacain aja satu kalimat. Nah, misalnya gini. Batik merupakan warisan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi kamu juga harus tahu kalau batik tidak hanya berasal dari Jawa saja. Contohnya sama kayak suaranya Mbak. Ya asli mirip. Kalau kamu rekaman pakai suara itu, percayalah suaranya bakal datar, hambar, gak jelas sama sekali. Jadi coba nih, dari satu kalimat panjang nanti kita bakal latihan seperti apa sih caranya untuk memudahkan kamu yang masih pemula supaya lebih mengenal tentang artikulasi dan intonasi. Jadi mulai sekarang kalau kamu baru tahu tentang artikulasi dan intonasi dan apa pentingnya untuk kamu yang akan tampil di depan umum, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa belajar dan sharing bareng-bareng. Oke, sekarang aku akan bagi tips bagaimana belajar artikulasi dan intonasi untuk keperluan public speaking. Tips yang pertama dari aku adalah latihan vokal. Teman-teman harus mengucapkannya dengan lantang. 3 jari, kemudian kamu ucapkan A, I, U, E, O. Ucapkan berkali-kali, bisa dengan nada rendah, sedang, sampai tinggi. Kemudian yang kedua, coba ucapkan huruf R dan S. Ini biasanya sering terdengar salah ya, kalau kita ngomongnya itu udah ribet, cepet, biasanya itu selalu salah ngomong atau kesempet gitu ya bahasa Jawanya. R, digetarkan ya ketika kalian mengucapkan R. Kemudian untuk huruf S juga sama, S, bisa mendesis kayak ular gitu ya. Hanya aja ya. Rara beli rengginang Rabu hari. Rara. Jadi kalian ucapkan yang kalimat yang sering kesamping. Jadi kalian ucapkan kata-kata atau kalimat yang biasa itu sering ribet gitu kalau ngomongnya. Rara beli rengginang, ya jangan salah ya. Rara beli rengginang Rabu ini. Rara beli rengginang Rabu ini. Kalau kalian mau coba yang lebih gampang juga bisa kayak 1 biru, 2 biru, 3 biru, atau dibalik 1.000, 2.000 gitu ya. Itu biasanya sih joke ya, tapi itu akan memudahkan kalian untuk mengucapkan artikulasi lebih jelas. Oh ya, satu lagi nih guys. Untuk bisa melatih artikulasi, kalian juga harus melatih tempo bicara. Kalau kalian semakin cepat ngomong, pasti kemungkinan peluang untuk keberibet ngomongnya itu lebih besar daripada kalian mengatur tempo. Oke guys, jangan lupa hadirin semua yang ada di sini. Kita langsung aja mulai ke acara yang selanjutnya, yang pasti nggak meriah banget.
harus kalian atur tempo kalau kalian nggak masalah bicara. Baik Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, supaya acara kita semakin meriah pada sore hari ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri bersama dengan saya. Nah, kita atur temponya. Jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat ya. Bapak, Ibu, para hadirin, kok jadi sama ya? Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri karena hari ini kita akan, kalian harus mempelajari juga konsep acara. Kalau memang acaranya formal sekali, memang temponya harus disesuaikan. Tapi kalau acaranya non formal atau santai, fun, kalau kalian menggunakan tempo lambat, akhirnya akan kurang matching gitu ya sama acaranya. Yang MC diambil dari bahasa Inggrisnya yaitu Master of Ceremony. Master berarti person having control, yakni orang yang mempunyai hak tugas untuk mengendalikan. Jadi MC tidak hanya berperan sebagai pembawa acara saja, melainkan juga sebagai pengendali jalannya suatu acara, sehingga acara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lulus. Ya, bagaimana yang lain? Ayo, pendapatnya tentang artikulasi jelas? Artikulasinya. Yohan, silakan. Pengertian MC diambil dari bahasa Inggris yaitu Master of Ceremony. Master person berarti person having control, yakni orang yang mempunyai hak atau tugas untuk mengendalikan. Jadi, MC tidak hanya berperan sebagai pembawa acara saja, melainkan juga sebagai pengendali jalannya suatu acara, sehingga acara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Woi. Calon MC. Nah, dapatkah informasi? Dapat. Artikulasi? Dapat. Power? Dapat. Pressing? Stressing? Dapat pula kan ya enggak? Oke. Halo. Pengertian MC. MC diambil dari bahasa Inggris yaitu Master of Ceremony. Master berarti person having control, yakni orang yang mempunyai hak atau tugas untuk mengendalikan. Jadi MC tidak hanya berperan sebagai pembawa acara saja, melainkan juga sebagai pengendali jalannya suatu acara, sehingga acara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya lupa loh bapaknya namanya siapa? Kami dari Hargo Mulyo, kami diakan pendamping muda-mudi, ya namanya Pak Rizprianto. Rizprianto, matur suwun. Ya, matur suwun Pak Riz. Ya. Yohan dan Pak Pak Riz. Rizprianto. Oke, sponsor by ada di bawah sini. Jangan gunakan kata-kata menginjak. Itu ada yang presentannya wah nanti cepet semakin lama diinjak gitu kan. Menginjak acara satu, menginjak acara kedua gitu kan. Ini ada kata-kata lain yang karena kayak semacam ambigu kan. Menginjak itu sama dengan nginjak kan gitu kan. Injak. Jadi lebih baik acara berikutnya gitu saja atau acara selanjutnya. Terima